Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan turnamen kejuaraan catur dunia 2021 antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Sampai pada ronde 7 sebelumnya, total perolehan skor sementara adalah 4 poin untuk Magnus Carlsen dan 3 poin untuk Ian Nepomniachtchi. Pada ronde 6 sebelumnya, kedua pemain telah bertarung habis-habisan, bahkan sampai menghabiskan waktu hampir 8 jam non-stop. Dan alhasil Carlsen memenangkan permainan ronde 6, sementara Ian Nepomniachtchi ketinggalan 1 poin hingga sampai di ronde ke-8 ini. Kemudian pada ronde 7 sebelumnya, diharapkan Ian Nepo mampu menyeimbangkan skor. Namun sayang sekali permainan masih berakhir imbang. Jadi di ronde ke-8 ini, Ian Nepomniachtchi harus bermain lebih all out lagi dan memenangkan ronde ini agar bisa menyeimbangkan perolehan poin pertandingan. Oke bagaimana keseruannya? Kita lihat saja, ini dia permainannya. Di sini, Carlsen memegang buah putih dan Ian Nepo buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion ke E5. Kuda F3 menyerang pion. Kuda F6 juga menyerang pion. Pola pembukaan seperti ini dinamakan Russian game atau permainan Rusia. Kemudian Carlsen pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Nepo kuda kali pion, gajah ke D3 menyerang kuda. Pion maju melindungi kudanya. Carlsen kuda kali pion, kuda ke D7 mengajak pertukaran kuda. Carlsen kuda kali kuda, gajah kali kuda. Carlsen kuda ke D2 mengajak pertukaran kuda. Kuda kali kuda, gajah kali kuda. Nepo gajah ke D6, Carlsen rokade pendek. Lihat sedikit analisis tentang posisi ini. Di sini, biasanya langkah terbaik putih berikutnya adalah menteri ke petak H5, lalu menyerang pion H7 ini 2 kali. Sehingga akan sangat berbahaya bagi hitam jika melakukan rokade raja. Jadi di sini Nepo menjawab pion maju ke petak H5. Kemudian setelah langkah ini, Carlsen menghabiskan waktu berpikirnya selama 40 menit lalu menjawab dengan menteri ke petak E1 ska. Nepo raja ke F8. Kemudian Carlsen gajah ke B4 mengajak pertukaran gajah. Perhatikan jika di sini hitam menerima penawaran gajah kali gajah, maka menteri kali gajah ska, sekaligus menteri menyerang pion gratis ini. Oke, kita kembali. Jadi di sini Nepo menjawab dengan menteri ke petak E7. Carlsen gajah kali gajah dan menteri kali gajah. Menteri ke D2, benteng ke E8. Benteng ke E1 melaga benteng. Nepo benteng ke H6, mungkin dengan tujuan berikutnya akan ke petak E6. Carlsen menteri ke G5, pion maju ke C6. Benteng kali benteng, ska. Gajah kali benteng. Benteng ke E1, menteri ke F6 mengajak pertukaran menteri, sekaligus menyerang pion D4 ini. Carlsen menteri ke E3 melindungi pionnya, sekaligus menyerang gajah ini 2 kali. Nepo gajah ke D7 menghindari serangan menteri, lalu pion maju ke H3 mengontrol petak G4. Pion maju ke H4 dan dibalas pion ke C4 mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, gajah kali pion. Kemudian Nepo membalas pion ke petak B5 menyerang gajah. Kalian lihat, ini merupakan awal kesalahan dari Ian Nepomniachtchi. Sebaiknya kemungkinan langkah terbaik hitam di sini adalah raja ke petak G8 untuk mengamankan posisi rajanya.
Tapi di sini, ya Grandmaster dunia pun juga manusia biasa ya, Ces. Pasti ada aja kelemahan. Jelas di sini, Carson langsung memanfaatkan kelemahan ini dengan menteri ke petak A3 Ska. Lalu raja ke petak G8, dan Carson beruntung 1 pion gratis ini. Jika di sini hitam coba pukul gajah, maka menteri makan gajah hitam ini. Dan posisi ini akan semakin memberatkan bagi hitam, Ces. Oke, di sini Nepo menjawab menteri ke D8 melindungi gajahnya. Lalu gajah mundur ke B3. Nepo benteng ke D6 menyerang pion. Benteng ke E4 melindungi pionnya. Gajah ke E6 mengajak pertukaran gajah. Carson menerima pertukaran gajah kali gajah, benteng kali gajah, benteng kali benteng, pion kali benteng. Carson menteri ke C5 menyerang pion-pion lemah ini. Nepo menteri ke A5 juga menyerang pion. Menteri kali pion, menteri ke E1 Ska, raja ke H2, lalu menteri kali pion. Menteri kali pion, Ska, raja ke H7. Menteri E4, Ska, raja ke G8. Pion naik ke B3. Menteri kali pion, menteri ke E8, Ska, raja ke H7, lalu menteri kali pion. Di sini tidak banyak hal yang bisa diperbuat oleh Ian Nepomniachtchi, Ces. Menteri ke F2 menyerang pion. Menteri ke E5 melindungi pion. Menteri ke B2 menyerang pion. Menteri ke E4 Ska. Raja ke G8. Menteri ke D3 melindungi kedua pionnya. Nepo menteri ke F2. Menteri ke C3. Menteri ke F4 Ska. Raja ke G1. Raja ke H7, menteri ke D3 Ska. Pion menutup. Menteri ke D1, menteri ke E3 Ska. Raja ke H1. Pion maju ke G5, pion ke D5. Pion maju ke G4, mengajak pertukaran pion. Nah, di sini jelas Carson pion kali pion. Dan Nepo membalas pion ke H3. Di sini Carson menjawab menteri ke F3 melaga kedua menteri. Dan sampai di sini, Ces, Ian Nepomniachtchi menyerah kalah. Ya, di ronde ke-8 ini sangat berbeda jauh dengan ronde ke-6 yang sebelumnya ya, Ces. Di ronde ke-6 sebelumnya, kelihatan Magnus Carlsen sangat berjuang keras untuk meraih kemenangannya. Tapi kali ini, dengan sangat gampangnya mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Ya, mungkin saja karena faktor kelelahan ya, Ces. Di mana di ronde ke-6 sebelumnya, kedua pemain sampai menghabiskan waktu bermain hampir 8 jam non-stop. Oke, Ces, mari kita analisis bagaimana ceritanya posisi ini membuat Ian Nepomniachtchi menyerah kalah. Di sini, oke, pertama, jika di sini hitam mencoba menukarkan menteri kali menteri, maka jelas pion kali menteri. Lihat, raja ini harus menahan kedua laju pion putih ini yang siap meluncur ke petak promosi, Ces. Misalkan raja ke G7, maka pion maju ke G5. Raja ke F8, pion maju ke F6. Jika raja ke G7, maka pion ini maju ke D6. Jika raja kali pion, maka pion maju ke D7 dan jelas akan promosi menteri. Jadi, Ces, kita kembali. Ya, setelah di posisi ini, setelah Carlsen menteri ke F3 mengajak pertukaran menteri, bagaimana jika hitam menjawab pion kali pion Ska? Lalu jelas saja raja kali pion. Jadi jelas di sini putih pasti memenangkan permainan ya, Ces. Oke, Ces, sampai di sini saja video ronde ke-8-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video catur berikutnya. Salam Gens Unas Sumus.